bersyukur dengan keluarga tercinta di sini. Saya pilihkan bagian perikop firman-Nya, Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Baik, mari arahkanlah perhatian kita pada bagian firman Tuhan saat ini. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua yang ada. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Besar, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Yang berbahagialah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan. Kita selalu mau memelihara di dalam kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, saat ini saya berjumpa kembali dengan keluarga di sini yang terkasih, keluarga Sembeda Penyami, Sahureka Sembeda, bahkan rekan-rekan pelayan yang ada saat ini, baik sebagai penatua, sebagai diaken, pengurus Bipra, dan anggota-anggota jemaat yang ada. Ya, puji Tuhan. Hari ini happy birthday buat terkasih yang ganteng ini, Afril Anthony Divine Saureka. Luar biasa. Ya, saya juga bersyukur karena sahabat saya ini kembali jumpa. Happy birthday sahabat saya yang baik hati, Pak Reki. Luar biasa, Pak Reki Loso ini sahabat saya. Ya, jadi semua yang ada tentu menyatakan bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dia sangat baik dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, ketika kita kaitkan dengan kehidupan sebagai umat yang beriman kepadanya, kita perhatikan bahwa dalam bagian perikop Mazmur 97
Ketika kita tadi sudah fokus di ayat 1 sampai 12, di sini kita jumpai ada bagaimana permohonan yang dinaikkan ke hadirat Tuhan. Ada permohonan syukur. Kemudian melalui rohnya, roh besar ini ya, itu berarti roh Allah, rohnya yang kudus. Tuhan kiranya itu selalu menghantar kita sebagai umatnya menuju pada pintu gerbang pengertian untuk mendulang sari agamawi, dan dari firman-Nya ini kita jumpai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, khususnya yang bersukacita, bersyukur saat ini, keluarga diberkati oleh Tuhan bersama kita semua, sudah menjadi satu hal yang pasti, itu terpatri dalam falsafah atau pandangan hidup bangsa Israel, bahwa raja adalah orang yang diurapi Allah, ataupun dengan kata lain, di situ mau dikatakan, mau diterjemahkan diurapi. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu Saudara, keluarga yang bersyukur dan Tuhan, kita jumpai lasim itu dengan kata Mesiah. Mesiah itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita cumu dengan gampang, Mesias. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Ibraninya itu Mesiah. Mesiah sebagai orang yang diurapi, maka kalau dikatakan di situ raja bagi bangsa Israel, itulah sebagai tokoh vital yang menjadi satu tumpuan harapan dalam kehidupan ini, supaya dalam hidup ini kita memiliki kepatuhan, ya, patuh, berbakti kepada Tuhan, supaya selalu taat. Nah, itu sama dengan kolom 1 itu. Dan yang teman-teman saya yang lain, sahabat-sahabat saya yang hadir pada saat ini, ya, walaupun belum tahu juga alamatnya, tapi kan sekarang so gampang, Sherlock, ya. Langsung Google Maps, arahkan kendaraan Anda belok kiri, belok kanan. Nah, tapi biasanya juga salah itu Google Maps antar, tak sampai. Tapi puji Tuhan kita orang sampai di sini. Nah, mari kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita mau setia berbakti kepada Tuhan dalam hidup kita ini, kita mau hidup dalam pengharapan. Sebagaimana dalam bagian perikop ini berbicara tentang pengharapan Mesias, bahasa Indonesianya disebut. Nah, pemazmur, kalau kita perhatikan di sini, Mazmur 97 ini menjadi salah satu dalam kehidupan orang yang beriman. Termasuk di sini adalah yang menulis bagian Mazmur ini. Biasanya Mazmur itu banyak ditulis oleh Daud, ya, Raja Daud itu. Kemudian ada Mazmur Asaf, bukan Asaf ya, Asaf, itu. Ada Bani Korah, itu. Dan seterusnya. Jadi kita melihat dari perikop yang ada di sini, iman yang dinyatakan oleh pemazmur bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah raja yang digambarkan sebagai yang agung, adil, penuh dengan kekuasaan. Bahkan kekuasaannya itu menembusi batas ruang dan waktu.
luar biasa itu. Bagaimana batas ruang dan waktu bisa ditembusi. Saudara-saudara, memang kalau kita pernah menyanyikan, pasti pernah menyanyikan itu lagu. Kalau dikatakan lagu pujian semua, kalau dikatakan dari pulau dan benua, pernah nyanyikan pasti itu lagu rohani, itu nyanyian rohani dari Kitsne itu. Tapi kita kadang sudah nyanyikan itu. Kalau kita nyanyikan Allah Raya berkumandang, nah itu. Jadi dia punya tone, hampir sama tapi agak berbeda sedikit, punya makna yang luar biasa di situ. Kalau dikatakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan di sini bisa Bapak Ibu Saudara perhatikan, adakah hal yang berbeda dari syair lagu yang ada yang saya nyanyikan itu, yang biasa juga kita nyanyikan, kalau kita biasa menyanyikan, dengan syair Mazmur 97, khususnya kalau kita perhatikan di ayat pertama. Mari kita lihat. Dapatkah tentu kita melihat di sini bahwa pada kenyataannya dari pelbagai belahan bumi ini ya, sudah menggema bagaimana sorak pujian kepada Tuhan ya. Walaupun terkadang ada yang memang kalau diajak menyanyi masih pelan lebih suara. Orang bilang slowly ya, nah, sehingga di akhiran dia bilang, oh ya ada Roh Kudus yang mana ya, nah karena itu nanti ada saatnya kita sharing. Nah kalau kita sharing sekarang panjang waktunya, baru jalannya nanti agak apa itu, jangan hujan. Mau sharing bisa ya, kapan tentukan waktunya, pendeta tanggal sekian kita sharing, nah, supaya jangan sampai kita dibilangnya ada Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tidak dibatasi dengan jingkrak-jingkraknya kita memuji Tuhan dengan tepukan tangan, bukan hanya sampai di situ, tapi bagaimana kita melaksanakan firman Tuhan itu yang terpenting, itu yang terutama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita perhatikan pengharapan pemazmur ternyata di sini memang sangat terbukti sebab nyata bahwa Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus itu benar-benar punya kekuasaan, maha kuasa dia. Oleh karena itu dia menang. Dia ketika kita ingati wafatnya, kita ingati juga kebangkitannya. Kita tidak hanya mengingat kelahirannya saja, tapi ada wafatnya, kemudian ada kebangkitannya. Nanti ada juga Yesus naik ke surga. Nah, tinggal beberapa waktu lagi. Terus setelah dia naik ke surga apa? Ada Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang menuntun perjalanan hidup kita, mengarahkan hidup kita supaya berjalan di jalan yang benar, seperti itu. Bapak Ibu Saudara keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita lihat di sini. Ada peristiwa-peristiwa yang dinyatakan di sini, peristiwa-peristiwa alam seperti ada gelegar gulu. Bapak Ibu Saudara perhatikan dari bacaan tadi, kalau saya baca tadi, ada gelegar guru, ada halilintar. Ini tentu dalam kaitan sering menggiring manusia untuk segera bagaimana cermin diri. Nah itu, saya kira kita orang di sini biar laki-laki bercermin diri, bukan cuma kaum perempuan. Memang bapak-bapak bercermin juga tuh. Nah itu, jadi perlu cermin diri. Memang kerap terucap secara spontan kata oh Tuhan ya. Juga bersamaan dengan itu serentak manusia dia tersadar seakan tengah dia menengadah, seakan dia melihat ada Tuhan, seperti itu. Apalagi jika kalau dalam kehidupan ini kita perhatikan di sini, dia menyaksikan ketidakadilan, bahkan melibatkan diri dalam ketidakadilan itu bahaya, itu warning.
Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, marilah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita selalu hidup berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan ini supaya kita hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran. Jangan kita hidup dalam ketidakbenaran. Hiduplah dalam keadilan, dalam kebenaran. Karena inilah yang akan menjadikan kita dalam kehidupan ini mengasihi Tuhan, menuju pada keabadian yang biasa kita sebut dengan hidup kekal. Itu perlu diingat Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Ketika saya katakan tadi, atau Bapak Ibu mengatakan kita mengasihi Tuhan, dengan mengasihi Tuhan itu menjadikan kita supaya kita patuh mentaati firman atau perintah Tuhan. Dan itu berarti kita mau menaklukkan diri kita sepenuhnya di bawah kuasa kasih Tuhan. Dengan demikian dapat diselami pengakuan imam pemazmur yang menyatakan bahwa Tuhan adalah apa tadi? Raja. Tuhan adalah Raja. Tidak tawar-menawar lagi dalam kehidupan ini, dengan tegas bahwa kejahatan, kesia-siaan belaka itu akan pasti menjadi sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar dalam kehidupan ini kita berkenan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam keadilan, dalam kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama manusia. Sehingga di ayat 11, perhatikan di situ, jelas di situ terungkap ada apa? Jaminan keunggulan. Apa jaminan keunggulan itu Bapak Ibu Saudara? Bahwa terang itu sudah apa? Terbit bagi orang benar dan bersukacita menjadi orang-orang yang tulus hati. Karena ada kan orang yang tidak tulus hatinya. Mudah-mudahan kita semua ada di sini orang-orang yang tulus hatinya. Saya pastikan itu ya. Karena Tuhan mau supaya kita miliki ketulusan hati. Tentu yang dimaksudkan di sini orang benar, yakni orang yang mengakui kekuasaan Tuhan dan mau tulus hati mengasihi Tuhan. Itu. Nah, kalau sikap seperti ini yang kita miliki dalam hidup ini, maka ada luapan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan seperti yang dihayati oleh pemazmur itu akan bagaimana dia menghayati sukacita dalam diri sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang akan menolong kehidupan kita semua yang ada. Di hari ulang tahun yang ke-17, ya, anak Afril Antoni Divine Sakureka, kita bersyukur bersama-sama dalam kaitan dengan ini bahwa senantiasa kita berharap ada sukacita. Nah, mana dia? Nah, ada sukacita. Kalau saya datang kemari, beliau ini yang saya salut dengan ini. Anak sulung, dia sangat bertanggung jawab. I like. Dia jaga adiknya, ada adik-adiknya yang jaga. Dia mau masak. Umur 17 tahun ini. Ini anak yang patuh, anak yang dengar-dengaran. Jadi itu saya kira, kalau saya datang kemari, bukan cuma dia sambut di sini, diantar, mencari alamat yang tidak tahu bagian kemari. Saya sangat berterima kasih. Iya, saya akui itu, dia orangnya luar biasa terhadap hambanya. Ketika saya datang, dia sambut. Nah, ketika saya tanya di mana alamatnya ini, Dek, saya juga belum tahu, Beta. Mari kita cari. Oh iya. Kemudian minta Sherlock. Nah, Sherlock dan kemari. Cari sampai di bukit sana. Yang ada. Lewat lagi yang benar. Balik lagi.
akhirnya oh ya ketemu juga. Ya, seperti itu. Nah, itulah kehidupan kita ya sebagai orang muda ini ya. Orang muda di usia 17 tahun, sweet 17 ini takkan pernah terlupakan. Beda dengan kita friend Pak Reki. Seumur berapa Pak Reki? 27. Nah, setengah abad lebih sudah itu. Nah, oh beliau rajin lagi ya. Kalau di gereja memang beliau berbagian itu atur sound system itu dan lain-lain sebagainya ya. Nah itu kalau saya sebut satu-satu panjang. Nah itulah kehidupan kita. Memang kehidupan kita dalam ketaatan kita, beribadah kita kepada Tuhan. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir juga di sini senantiasa mau hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Buat keluarga, saya menyampaikan selamat bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mengucap syukur dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Happy birthday ya buat adik Afril dan Om Reki. God bless. Amin. Iya, betapa kita tidak bersyukur.